Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kertas kerja audit. Oke, jadi dari tugas sebelumnya kalian sudah mencari contoh-contoh laporan audit ya. Jadi sudah tahu bagaimana sih bentuk laporan audit, kemudian biasanya masalah apa yang terjadi sehingga membutuhkan audit manajemen, serta bagaimana solusi yang ditawarkan oleh seorang auditor dalam melakukan audit manajemen. Oke, jadi hari ini kita bahas sekilas saja karena kalian sudah tahu ya bentuk dari dari laporan audit itu seperti apa. Oke, sebelumnya kita bahas dulu ini tentang kertas kerja audit. Jadi kertas kerja ini berbeda ya dengan laporan audit yang sudah kalian presentasikan sebelumnya. Jadi kalau kertas kerja audit ini adalah catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melakukan tugas audit. Jadi ini semua berkas-berkas yang digunakan pada saat melakukan proses audit gitu ya. Jadi kumpulan catatan dan data yang dikumpulkan pada saat melakukan pekerjaan audit ini. Nih, jadi kertas kerja itu mencerminkan langkah kerja audit yang ditempuh, pengujian, informasi, dan kesimpulan audit. Oke, jadi berkas-berkas tersebut harus dikumpulkan ya dan didokumentasikan. Ini beberapa manfaatnya sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit, kemudian alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Jadi setelah dokumen audit itu dokumen dalam proses audit dikumpulkan, dijadikan satu dalam bentuk kertas kerja, itu menjadi sebuah alat ya bagi atasan untuk mereview bagaimana sih pekerjaan auditor-auditor yang dipimpinnya dalam melakukan proses audit gitu. Jadi direview gimana sih dari dokumen-dokumen ini yang dilakukan sudah benar atau belum, sudah lengkap atau belum gitu. Oke, kemudian alat pembuktian dari laporan hasil audit gitu. Jadi menunjukkan kalau laporan hasil audit ini berasal dari bukti-bukti yang dikumpulkan oleh auditor gitu ya. Jadi kertas kerja ini merupakan bukti bahwa sudah dikumpulkan bukti-bukti audit dan akhirnya diambil kesimpulan yang ada di laporan hasil audit. Kemudian menyajikan data untuk keperluan referensi. Jadi misalnya auditor melakukan audit di perusahaan sejenis itu yang memiliki masalah yang hampir sama, dia bisa melihat referensi dari kertas kerja audit di tahun sebelumnya itu atau perusahaan yang lain yang sudah pernah diaudit. Oke, kemudian merupakan salah satu pedoman untuk audit berikutnya. Jadi misalnya di perusahaan yang sama, tahun depannya mau audit lagi, kertas kerja itu menjadi salah satu pedoman gitu ya. Jadi kalau kalian melakukan audit nanti semua bukti dan dokumen yang kalian gunakan itu harus didokumentasikan, tidak boleh sampai hilang gitu. Oke. Jadi kalau misalnya di audit keuangan itu misalnya suatu hari ada kasus gitu ya, ternyata perusahaan yang diaudit itu mengalami sebuah kasus keuangan gitu. Nanti salah satu bukti yang digunakan di dalam persidangan itu juga kertas kerja audit ini gitu. Itu ya, jadi begitu penting kertas kerja audit dalam sebuah proses audit. Oke, ini syarat dari kertas kerja audit itu harus lengkap, jadi tidak ada dokumen yang dihilangkan ya, bebas dari kesalahan. Bebas dari kesalahan ini kan sudah dikerjakan oleh auditor, kemudian diperiksa oleh manajemennya ya, manajer auditornya dan sebagainya. Jadi seharusnya bebas dari kesalahan. Kemudian didasarkan fakta dan argumentasi rasional, sistematis, bersih, mudah dipahami dan diatur dengan rapi. Nah, jadi kalau kalian sebagai akuntan ya, akuntan, auditor, semua itu harus terbiasa menulis dengan rapi gitu ya. Walaupun tidak bagus ya, tidak ada tulisannya bagus di sini kan, tulisan tidak harus bagus tapi bersih dan rapi gitu. Jadi biasanya kalau di mata kuliah praktikum, kalau ada yang mengerjakan jawabannya benar tapi tidak rapi, itu biasanya nilainya kurang bagus gitu. Karena saya ingin membiasakan mahasiswa untuk menulis secara sistematis, bersih, dan rapi. Karena itu sangat penting ya.
Kalau misalnya kalian menulis angka gitu 3.000 gitu, angkanya terlihat seperti angka 8.000 gitu kan sudah kesalahan yang cukup fatal ya nanti kalau di akuntansi itu gitu. Jadi harus terbiasa menulis dengan rapi. Oke, kemudian KKA itu harus memuat hal penting yang relevan serta mempunyai tujuan yang jelas. Oke, bentuk dan isi KKA. Jadi kertas kerja audit itu terdiri dari ini ya, sampul. Jadi harus ada nama perusahaan yang diaudit, program atau aktivitas yang diaudit, dan periodenya. Kemudian setelah itu ada audit pendahuluan. Ini isinya informasi umum, penelaahan peraturan, kemudian hasil temuan audit pendahuluan. Selanjutnya ada review dan pengujian pengendalian manajemen. Jadi KKA itu disusun sesuai dengan langkah audit yang kita bahas di minggu sebelumnya ya. Kemudian audit lanjutan dan laporan hasil audit. Gitu. Jadi semua langkah dalam audit itu harus terdokumentasi dalam kertas kerja audit. Oke, selanjutnya program kerja audit ya. Jadi kalau auditor melakukan audit di suatu perusahaan, dia harus punya program kerja. Program kerja itu rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit gitu ya. Jadi tidak bisa auditor melakukan audit itu langsung ke perusahaan dan melakukan audit, tidak ya, dia sebelumnya harus susun dulu program kerjanya biar pekerjaan yang dilakukan itu efektif dan efisien gitu, tidak terlalu banyak waktu yang terbuang dan bisa cepat gitu ya mengerjakannya. Oke. Nah, rencana dan langkah kerja ini berisi informasi pendahuluan. Jadi sebelumnya auditor harus mengumpulkan informasi pendahuluan dulu ya. Kemudian menetapkan tujuan. Kemudian ini kalau ada instruksi khusus yang harus dilakukan, harus dituliskan. Kemudian langkah-langkah kerja yang sesuai dengan tahapan audit, ya, audit pendahuluan, review dan uji pengendalian manajemen, serta audit lanjutan. Jadi harus dituliskan dulu langkah-langkah kerja yang akan dilakukan itu apa. Oke, kemudian ya itu tadi harus juga dimasukkan di kertas kerja audit ya. Kemudian yang terakhir pelaporan. Oke, pelaporan ini yang sudah kalian cari contohnya dan sudah kalian presentasikan di minggu sebelumnya. Sudah saya nilai juga. Oke, nah pelaporan ini memuat informasi latar belakang, kesimpulan audit disertai bukti, rumusan rekomendasi, dan ruang lingkup audit. Oke, kita lihat contohnya ya. Ini saya ambil contohnya di buku, tapi kalian semua kan sudah lihat sendiri ya contohnya. Ini di buku audit manajemen, kalau kalian lihat ya, jadi di awalnya ada seperti ini, nomor, lampiran, perihal, laporan hasil audit manajemen. Kemudian di sini ada pernyataan, kami telah melakukan audit atas pengelolaan piutang pada Rumah Sakit Puri Santika untuk periode 2012-2013 gitu ya. Nih, auditnya tidak bertujuan untuk memberi pendapat. Itu kemudian audit kami mencakup bidang pengelolaan piutang pada rumah sakit. Audit tersebut dimaksudkan untuk menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas gitu ya. Jadi tujuan auditnya tertuang di halaman ini. Oke. Kemudian di sini hasil auditnya disajikan dalam bentuk laporan audit yang meliputi informasi latar belakang, kesimpulan, rekomendasi, dan ruang lingkup. Oke, nah ini hal-hal yang harus diungkapkan ya di dalam halaman awal. Kemudian di sini nama KAP-nya. Oke, nah ini kalau kalian lihat di buku yang bab 1 ada informasi latar belakang ya, sama dengan yang sudah kalian presentasikan. Jadi diceritakan dulu tentang rumah sakitnya, tujuannya, jasanya apa, susunan direksinya, dan tujuan dilakukan audit. Kalau di sini tujuannya untuk menilai prosedur pengelolaan piutang, dan sebagainya. Yang bab 2 isinya tentang kesimpulan audit. Jadi berdasarkan bukti yang sudah diperoleh, kami dapat menyimpulkan kondisi. Jadi kondisinya dulu ya. Nih, kelemahannya apa saja.
pencatatan belum tertib, pencatatan mutasi tidak selalu bisa dihubungkan dengan keberadaan piutang, dan selanjutnya. Jadi ini kondisi-kondisi yang ditemukan oleh auditor. Nah, kriteria ini berarti asalnya dari standar yang digunakan ya, standar aturan yang digunakan oleh rumah sakit. Nah, ini seharusnya untuk memutuskan penjualan kredit harus ada jaminan bahwa pasien yang berobat akan membayar semua biaya tepat pada waktunya dan selanjutnya. Nah, kemudian ada penyebab. Kenapa kok tadi yang kondisi ini bisa terjadi? Karena belum ada pedoman baku tertulis gitu ya. Dan selanjutnya. Nah, akibatnya informasi dan jumlah piutang tidak selalu sama serta dilakukan keakuratannya. Gitu ya. Jadi hasil analisisnya auditor. Oke, ini pejabat yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya auditor memberikan rekomendasi. Rekomendasi perusahaan harus memiliki sistem informasi akuntansi yang lengkap, karyawan harus memenuhi kualifikasi, dan perusahaan harus membuat kebijakan dan peraturan yang cukup. Oke, terakhir adalah ruang lingkupnya. Ruang lingkup audit ini harus diungkapkan ya sesuai dengan penugasan, meliputi pengelolaan piutang gitu. Jadi ruang lingkup itu apa sih yang diperiksa oleh auditor? Begitu ya. Jadi itu tadi pembahasan tentang kertas kerja audit dan laporan audit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.